Pemirsa, jurnalis Metro TV Iqbal Himawan menjadi saksi hidup ketegangan kota Kiev, Ukraina pada saat sirene serangan udara dibunyikan dan meraung-raung di seluruh kota Kiev pada malam hari. Warga biasanya langsung menuju bunker-bunker atau gedung bawah tanah yang sudah disediakan. Berikut situasi yang dilaporkan Iqbal Himawan dan Levi Wardana. Ataupun fasilitas lain ini memiliki shelter atau tempat berlindung yang dibilang aman seandainya terjadi sesuatu, dan oleh karena itu satu ini menjadi salah satu tempat berlindung bagi warga pada saat air raid ini. Sekarang memang tidak terlihat ramai ya, namun pada saat awal-awal invasi tempat ini penuh oleh warga Ukraina yang melindungi diri. Dua jurnalis Metro TV kini berada di Kiev, Ukraina jelang 1 tahun perang Rusia-Ukraina. Lalu bagaimana perjalanan mereka? Berikut laporan Iqbal Himawan dan Levi Wardana menceritakan perjalanan darat dari Polandia hingga kondisi terkini di kota Kiev. Kami tiba di stasiun kereta Kiev Pazarishki pada pukul 12 waktu setempat. Mobilitas warga terpantau normal, terutama mereka yang baru tiba di stasiun atau akan keluar Kiev dengan menggunakan kereta api. Namun, penjagaan di stasiun terasa cukup ketat dengan adanya polisi stasiun yang berpatroli bersamaan dengan militer Ukraina bersenjata lengkap yang lalu lalang. Pengambilan gambar detail tidak diperbolehkan karena stasiun termasuk objek vital negara. Setelah dijemput oleh pihak KBRI di stasiun, kami melalui jalan-jalan utama di kota Kiev. Aktivitas warga dan lalu lintas terpantau normal pada saat itu. Kami kemudian menuju ke salah satu pusat perbelanjaan atau mall di kota Kiev untuk membeli SIM card lokal. Di dalam mall, ada beberapa bagian yang gelap karena sejumlah gerai busana internasional tutup sejak darurat militer diberlakukan. Mall tampak beroperasi seperti biasa, hingga beberapa saat kemudian. Ya, kami saat ini baru berada di salah satu pusat perbelanjaan di pusat kota Kiev, dan baru saja air raid siren atau bunyi. Jadi yang harus dilakukan pada saat air raid siren keluar itu berbunyi, toko-toko yang ada di dalam mall ini. Ini salah satu contohnya, dan kemudian warga yang ada di sini, berada di pusat perbelanjaan ini, harus menuju ke shelter terdekat dari tempat mereka berada saat ini. Yang diberikan waktu untuk bisa buka itu adalah supermarket, tapi toko-toko yang ada di dalamnya tersebut dari sana semua harus tutup. Dan ini adalah alarm yang muncul setelah beberapa hari sebelumnya tidak ada air raid siren. Jadi akhirnya kami merasakan sendiri ternyata seperti ini hidup di kota yang sedang dalam keadaan perang. Status Ukraina saat ini masih darurat militer. Status ini baru disetujui oleh Verkhovna Rada atau Parlemen Ukraina untuk diperpanjang sampai 20 Mei mendatang, atau yang ke-6 kalinya sejak invasi Rusia pertama pada 24 Februari 2022. Selain instruksi berlindung saat ada sirine serangan udara, warga juga harus mematuhi curfew atau jam malam yang diberlakukan. Ya, status darurat militer di kota Kiev, Ukraina ini diperpanjang hingga 20 Mei 2023. Dan memang ini tidak hanya berlaku di Kiev, tapi di beberapa daerah lain atau regions yang ada di Ukraina terkait dengan masih meningkatnya eskalasi invasi Rusia di sekitar Ukraina. Dan yang paling kami rasakan sebagai wartawan asing di sini adalah yang pertama, ini jam malam atau curfew ini berlaku pada pukul 23 waktu sekitar hingga pukul 5 pagi. Dan ini sudah hampir pukul 21, dan oleh karena itu warga dihimbau untuk segera masuk ke dalam rumah masing-masing. Dan tadi kami juga sempat pada saat tiba di Ukraina, kami mendapatkan ini adalah peringatan ada air raid sirens in Kiev. Please proceed to the shelters. Pada pukul 16:49 ini artinya kita harus segera berlindung ke salah satunya adalah mungkin shelter di stasiun seperti bawah tanah seperti ini. Kita akan lihat ini adalah salah satu tempat yang disarankan oleh pemerintah untuk berlindung pada saat alarm serangan udara itu berbunyi. Dan memang tidak semua pemukiman seperti apartemen ataupun gedung tempat tinggal yang lain ataupun fasilitas lain ini memiliki shelter atau tempat berlindung yang
dibilang aman seandainya terjadi sesuatu. Dan oleh karena itu Sapu ini menjadi salah satu tempat berlindung bagi warga pada saat air raid series ini. Sekarang memang tidak terlalu terlihat ramai ya, namun pada saat awal-awal invasi tempat ini penuh oleh warga Ukraina yang melindungi diri pada saat air raid series ini berfungsi. Dan pada saat curfew ini harus ditegaskan bahwa tidak boleh ada warga yang keluar sama sekali selama jam curfew, kecuali memiliki special pass seperti aparat angkatan bersenjata maupun tenaga medis yang memang sudah diizinkan sesuai dengan peraturan. Sopir taksi ataupun sopir online pun mereka tidak bisa beroperasi, hanya beberapa yang memiliki special pass. Tapi jika tidak memiliki special pass, kita sama sekali tidak boleh keluar dari rumah atau kediaman tempat tinggal kita. Itulah sedikit gambaran kehidupan di Kiev. Kalau tadi saya juga lihat di jalan raya, selama perjalanan itu saya tidak tahu ya, sebagai orang Indonesia terasa ini seperti lalu lintas itu terasa lebih cepat atau terkesan seperti buru-buru. Saya tidak tahu apakah itu ada hubungannya dengan darurat militer atau itu memang sehari-hari cara mereka menyetir. Dan sedikit gambaran bahwa kami juga akan terus melakukan peliputan tidak hanya di kota Kiev saja, tapi mungkin akan mendekati daerah-daerah yang menjadi medan perang. Dari Kiev, Ukraina, Iqbal Himawan, Levi Wardana, Metro TV.